Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hari yang luar biasa. Kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Tetap sehat rohani dan jasmani, dan kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami siap memuji Tuhan, kami siap meninggikan Tuhan. Walau kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Kau hadir melawat kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita mau puji Dia. Puji Dia, oh oh oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh oh oh, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh oh oh, karena kebesarannya. Oh biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia. Puji Dia, oh, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, oh, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, oh, karena kebesarannya. Oh biar yang bernafas memuji Dia. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan, haleluya.
mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada tutup mengikat, ku puji Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, hei hei, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Pujian kami, pengagungan kami hanya kepadamu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang layak kami sembah. Pagi hari ini kami mau katakan bahwa setiap jam Tuhan, setiap waktu dalam hidup kami tidak bisa hidup tanpa pemeliharaan Tuhan, tanpa kasih Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan. Pimpin hidup kami, teguhkan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan.
Juru Selamat, setiap waktu dalam hidup kami, setiap saat dalam perjalanan kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Juru Selamat, menuntun, membimbing, memelihara kehidupan kami. Setiap jam ya Tuhan, perlukan ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari
percaya Yesus. Dalam situasi apapun engkau pagi hari ini, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkata di dalam firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari pagi hari ini datang dengan hati yang bersyukur kepada Dia. Tuhan, pegang tanganku, tuntun jalanku Bapa. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan di dalam kehidupanku. Jalan-jalan-Mu Engkau nyatakan dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap jam Tuhan, setiap waktu kami perlu Engkau. Setiap jam ya Tuhan. Berkati hidup kami Tuhan, pulihkan hidup kami, bebaskan hidup kami, limpahi kami dengan anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu yang ajaib, sempurna dalam hidup kami. Teguhkan dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, bukan dengan kuat gagahnya, tetapi dengan hikmat Allah, Dia menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Dan biarlah telinga seorang murid ada dalam hidup kami, untuk kami diajar, dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, kami siapkan hati untuk terima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu sehat dan imun kita kuat, bertumbuh dengan baik, ada sukacita di dalam diri kita. Dan kita percaya pada saat kita beribadah, kita mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin membawakan sebuah tema yang berjudul Membangun Keluarga Allah Better Together. Bapak Ibu Saudara, pada saat kuliah beberapa tahun yang lalu, kami dari berbagai gereja dan kita semua menyebutkan nama-nama gereja. Kemudian saya sebutkan saya dari GPKDI. Apa tuh GPKDI? Saya bilang, gereja paling keren di Indonesia. Wah, kalah semuanya katanya gitu saudara. Ya, saya pikir bahwa kita GPKDI Gajah Mada ini adalah keren. Kenapa? Karena Bapak Gembala dan beberapa pemimpin memutuskan bahwa kita punya visi, yaitu membangun keluarga Allah sehat rohani dan jasmani. Dengan misinya mengalami perjumpaan ilahi melalui pujian penyembahan, doa firman Tuhan, dan peduli kepada sesama. Itu apa artinya?
harapan daripada Pak Gembala dan pemimpin bahwa setiap jemaat Tuhan itu sehat rohani dan jasmaninya. Mereka punya kebiasaan untuk memuji, menyembah, punya kebiasaan berdoa, punya kebiasaan membaca firman Tuhan, dan di masa pandemi ini peduli kepada sesama. Nah, saya pakai kata better together. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita gereja membangun keluarga Allah, keluarga itu banyak perbedaannya. Apalagi keluarga Allah atau gereja, di mana kumpulan daripada keluarga-keluarga. Keluarga saja sudah banyak perbedaan, apalagi keluarga Allah atau gereja, semakin banyak perbedaannya. Di mana perbedaan dan persoalan tidak menghancurkan kesatuan, namun justru di situ kita harus menunjukkan kasih, penerimaan, dan mempraktekkan kasih Allah. Sekalipun berbeda, kita tetap bersama. Haleluya. Kita akan belajar dari firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Nah, mari kita akan baca. Sambil kita nggak akan langsung baca, tetapi ada beberapa ayat yang kita baca, dan kemudian nanti saya akan coba menjelaskan dari firman Tuhan ini. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. 15, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? 16. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah, pelajaran yang pertama dari pembacaan firman Tuhan ini adalah bersyukurlah karena Allah menciptakan kita berbeda. Bersyukurlah karena Allah menciptakan kita unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita diciptakan berbeda. Setiap kita diciptakan tidak sama. Kita masing-masing unik. Sekalipun kembar, tetap saja dia berbeda. Nah, kita perlu syukuri itu. Ayat 12 dikatakan gini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, Allah menggunakan analogi tubuh untuk menggambarkan tubuh Kristus atau keluarga Allah. Nah, tubuh itu memiliki banyak anggota. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada jari, jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ada kaki, dan itu semua adalah anggota-anggotanya. Seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Nah, setiap kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Setiap kita ini diciptakan begitu unik, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada begitu banyak keunikan-keunikan yang kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah kita diciptakan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kita diciptakan dari suku yang berbeda. Ada dari Jawa, ada dari Tionghoa, ada dari Batak, ada dari Medan, ada dari suku mana lagi. Kita berbeda, dilahirkan dari keluarga yang kita nggak bisa pilih, saudara.
Bahasanya juga berbeda. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang dominan, intim, stabil, cermat, punya karunia-karunia, talenta-talenta yang berbeda-beda. Nah, kita ini punya kecerdasan yang berbeda-berbeda. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan unik, limited edition. Jadi Tulus cuma satu, Nur cuma satu, Koferi cuma satu, Kolimin cuma satu, Inge cuma satu, Pak Dedi cuma satu, Pak Marsudi cuma satu, dan yang lain sebagainya. Saudara cuma satu-satunya. Dan Allah katakan ditempatkan saudara, Allah tempatkan kita semua ini sebagai anggota tubuh Kristus. Saya nggak ngerti, kita jadi bagian, kalau analogi tubuh, kita ini atau saya ini dimasuk di bagian tubuh yang mana? Apakah jari, apakah hidung, apakah mulut, apakah kaki, atau yang lainnya? Saya tidak tahu. Tetapi kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Oleh sebab itu dikatakan begini, andai kata kaki berkata, aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah bahwa tubuh atau tangan saja bisa dikatakan tubuh? Nggak bisa. Tubuh itu terdiri dari berbagai atau banyak anggota. Makanya dikatakan apakah mata saja bisa disebut tubuh? Kalau di dalam tubuh banyak mata, apakah dia bisa termasuk tubuh? Tidak, itu monster mata, bukan tubuh. Nah, ayat 18 sangat jelas sekali dikatakan begini. Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Jadi Allah itu telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi Allah tidak sembarangan menempatkan bagian-bagian anggota tubuh. Jadi hidung Allah sudah tempatkan, memang sudah ada di depan sini. Hidung tidak ditaruh di bagian sini, saudara. Hidung juga tidak ditaruh di bagian sini, saudara. Enggak. Jadi Allah sudah atur sedemikian rupa, setiap anggota itu ditempatkan pada satu tubuh, ditempatkan pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Apa aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Aplikasinya gini, keluarga Allah, GPKDI, CWC Gajah Mada ini, saudara ya, Allah sudah tetapkan saudara ada di CWC Gajah Mada. Allah yang menuntun saudara ada di sini. Allah yang menggerakkan saudara ada di sini. Dengan tujuan kita semuanya bersama-sama untuk memuji, memuliakan Allah, mengagungkan Allah yang maha tinggi, melayani Dia. Jadi baik yang menyampaikan firman Tuhan, yang melayani WL, worship leader, singer, pemain musik dan lain sebagainya, maupun saudara yang duduk sebagai jemaat yang melayani lain sebagainya, Allah sudah atur sedemikian rupa sehingga saudara ada di sini. Nah, ketika saudara ada di sini, kita menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kita diikat oleh kasih Allah. Kita masing-masing berbeda, kita masing-masing punya kemampuan, talenta yang berbeda, kita punya kecerdasan yang berbeda. Semuanya Tuhan sudah atur. Puji Tuhan, ada orang Tionghoa, ada orang Jawa, ada orang Betawi, ada orang dari berbagai suku. Tuhan sudah atur, Tuhan sudah tempatkan di sini. Saudara yang punya uang yang banyak ada di sini, yang uangnya banyak ada di sini, yang uangnya banyak ada di sini, yang uangnya sedang ada di sini, yang uangnya sedikit ada di sini. Yang sehat-sehat, yang kuat-kuat ada di sini, yang pinter-pinter yang ada di sini, yang kurang pinter juga ada di sini, yang tinggi-tinggi ada di sini, yang gemuk ada di sini, dan semuanya ada di sini. Tuhan sudah atur, sudah tempatkan. Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya.
Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa kita semua menjadi bagian dari keluarga Allah, GPKDI, Charismatic Worship Center Gajah Mada. Haleluya! Saudara ya, saudara bergairah, saudara bersemangat ada di sini. Kita nggak bisa pilih, saudara. Nah, pelajaran yang kedua yang kita bisa dapat adalah kita harus menerima atau menghargai perbedaan. Kita lanjutkan ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 19. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Tetapi justru kita harus menghargai orang lain. Setiap orang itu unik. Bukan berarti bahwa karena orang yang tidak sama dengan kita, maka kita menganggap mereka tidak berharga. Harus kita akui bahwa kita cenderung suka dengan orang-orang yang sama. Kita tidak terlalu suka dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Oleh sebab itu muncullah sebuah peribahasa bahwa burung terbang dengan yang sejenis. Kenapa burung suka terbang dengan yang sejenis? Karena nyambung, karena gampang. Karena begitu saya bahasa Jawa ketemu dengan Fani ngomong bahasa Jawa, nyambung, cocok. Pak Dedi ketemu dengan Ibu Erna, langsung nyambung, cocok, bahasanya sama. Kurang lebih ada kemiripannya lebih gampang. Tetapi bukan berarti bahwa ketika saya suku Jawa, Pak Dedi suku Tionghoa, itu terus kemudian kita memandang berbeda. Jangan memandang berbeda, karena kita diciptakan unik. Masalahnya kita tidak bisa pilih. Kalau Pak Dedi sangat nyaman dengan orang Tionghoa, saya bisa milih kepada Tuhan, jadikan aku orang Tionghoa supaya saya bisa ngobrol dengan Pak Dedi lebih gampang, biar lebih nyambung. Tetapi Tuhan tidak memberikan saya pilihan. Jadi ketika saya berbeda dengan Pak Dedi, bukan berarti saya tidak bisa bekerja sama. Karena prinsipnya adalah kita ini satu tubuh, satu anggota di dalam tubuh. Jadi mungkin bisa saja saya kaki, Pak Dedi tangan. Memang peran kita berbeda. Jadi nggak mungkin dua-duanya kaki. Kecuali Pak Dedi kaki kiri, saya kaki kanan. Bisa aja sama kaki. Tetapi tetap berbeda. Bapak Ibu Saudara, kita harus menghargai setiap perbedaan. Tidak apa-apa kita tidak suka dengan yang berbeda, namun kita harus belajar menghargai mereka karena memang Tuhan menciptakan kita berbeda. Nah, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi Allah saja tidak membeda-bedakan orang. Masakan kita membeda-bedakan? Di hadapan Allah kita semua sama. Mau suku Chinese, Tionghoa, mau suku Jawa, mau suku Batak, mau suku Manado, mau suku manapun, kita di hadapan Tuhan sama. Kenapa kita mesti membeda-bedakan? Masalah timbul pada saat ada orang yang menganggap dirinya lebih baik. Masalah muncul ketika ada orang yang menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Ini yang disebut dengan kesombongan. Amsal pasal 11 ayat 2, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga pencemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati.
Amsal 17 ayat 5, siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Jadi jelas di sini, masalah muncul ketika ada seseorang yang menganggap dirinya lebih hebat, dirinya lebih baik daripada orang lain. Saya kasih contoh, standarnya Tuhan itu berbeda dengan standarnya dunia. Karena Tuhan itu ketika dia menciptakan manusia, kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 1 ayat 31, ketika dia selesai menciptakan segala sesuatu dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu itu sungguh amat baik. Itu berarti saudara waktu diciptakan sejak dari dalam kandungan dan kemudian lahir, itu berarti saudara bagus, baik, sangat baik dikatakan malahan. Jadi Nur yang dari Kalimantan sangat baik. Yani yang dari suku Sunda apa Betawi ya? Itu sangat baik. Kolimin yang dari Medan campuran atau Medan Chinese itu sangat baik. Mau matanya belok baik, mau matanya sipit baik, mau rambutnya lurus baik, mau rambutnya keriting juga baik, mau bentuknya bulat baik, mau bentuknya tinggi juga sangat baik. Allah memandangnya begitu. Tapi apa kata dunia? Dunia menganggap yang cantik itu adalah yang tinggi, yang putih, yang rambutnya lurus. Apalagi standar yang cantik menurut dunia. Itu loh saudara. Makanya salon selalu rame. Kenapa? Karena orang pengen rambutnya lurus. Rebonding lagi, rebonding lagi, rebonding lagi. Krim pemutih juga laku keras. Kenapa? Karena orang pengen putih. Sekalipun saya pakai pemutih bertahun-tahun, mungkin saya juga nggak akan berubah jadi putih. Karena memang udah begini dari sononya. Apalagi orang yang kulitnya hitam. Dari pinggiran sana. Dia mau pakai krim pemutih ya tetap aja hitam. Nah saudara, oleh sebab itu kita tidak boleh yang putih menganggap yang hitam jadi kurang baik. Tidak. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Alkitab mengatakan kita harus menerima dan menghargai perbedaan. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan kita dengan sangat baik. Amsal 17 ayat 5, siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Jadi kalau ada yang menghina saya, saudara menghina Tuhan. Kalau ada yang menghina Koferi, menghina Tuhan. Kalau ada yang menghina Kolimin, menghina Tuhan. Kalau ada yang menghina Pak Dedi, menghina Tuhan. Karena Allah sudah menciptakan saya dan saudara sempurna, sungguh amat baik. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan membeda-bedakan, kita harus menghargai orang. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ayo pede dengan diri kita. Kita harus melihat, jangan iri sama orang lain. Standar dunia berbeda, kita nggak usah ikuti. Kita ikuti standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan, apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan, sungguh amat baik. Itu berarti saudara keren, saudara ganteng, saudari cantik, saudara hebat. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir kita akan akhiri 1 Korintus pasal 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Pelajaran yang ketiga adalah kalaupun kita berbeda, kita untuk saling melengkapi. Kalaupun kita berbeda, Tuhan ciptakan untuk kita saling melengkapi. Ayat 25 jelas, supaya jangan terjadi perpecahan. Haleluya. Di gereja ini kalaupun berbeda jangan ada perpecahan. Kalaupun berbeda pendapat jangan ada perpecahan. Kalau di pertemuan evaluasi pemimpin Pak Dedi selalu ngomongnya sama.
Dia bilang, pokoknya kita berdebat di sini. Kalaupun nanti yang diputuskan A, semua akan A. Yang penting kita udah utarakan di sini. Kalau nanti yang diputuskan A, semua ngikut A. Belum tentu apa yang saya putuskan benar. Tapi ayo kita berdebat dengan pendapat kita. Kita ajukan pendapat kita. Nanti kalau ternyata pendapat saya nggak dipakai, saya akan ikut katanya. Nah itu luar biasa saudara. Jangan ada perpecahan. Saya juga nasihati teman-teman yang ada di GPKDI, di Sinode. Kita berbeda pendapat, nggak masalah. Yang penting jangan keluar dari GPKDI. Berbeda pendapat biasa, tapi hatiku tetap ada di GPKDI. Darahku kalau mengalir GPKDI. Haleluya. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, ini pas saudara dengan misi kita, yaitu peduli sesama. Justru di masa pandemi ini kita saatnya peduli kepada sesama, saling memperhatikan. Ayo, Bapak Ibu Saudara, saya percaya di masa pandemi ini Tuhan memelihara saya dan saudara. Saya percaya kita nggak ada yang nggak bisa makan. Kalau ada yang kekurangan makan, ada yang nggak bisa makan, telepon saya akan anterin beras, saya akan anterin sembako. Kalau ada yang nggak bisa makan, kasih tahu gereja, kita akan kirim makanan buat saudara. Tapi saya percaya jemaat Tuhan GPKDI Gajah Mada dipelihara oleh Tuhan, dan Allah mau supaya kita saling memperhatikan. Haleluya. Justru di masa pandemi ini terlihat bagaimana Allah memberkati orang-orang yang dikasihinya. Oh, Allah memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak kekurangan suatu pun yang baik. Ini waktunya kita berbagi, kita peduli kepada sesama. Dimulai dari saudara seiman, tapi juga peduli kepada yang lain. Saya sudah ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi ini, ada banyak hal. Istri saya lihat, kita bantuin tuh orang tuh, yang angkut-angkut sampah, siapin makanan, ajak anak-anak, ayo masak saudara. Lagi vaksin, kita siapin makan, bawa makan. Waduh saudara, bawa makan, bawa ini dan itu, sampai semua yang grup RT RW itu, waduh bersyukur, katanya terima kasih Pak Tulus, terima kasih. Ya bukan mau terima kasih, bukan mau dihormati, bukan. Tapi ketika kita memberi, ternyata ada berkat yang kita bisa dapatkan. Tujuannya bukan mau dapat berkatnya itu, tapi ketika kita berbaik hati, udah otomatis orang akan menghormati, orang akan mengasihi kita. Karena firman Tuhan gak pernah bohong. Apa yang kamu tabur, itu ia akan kamu tuai. Jadi mari, lihat sekelilingmu, lihat di sekitarmu, adakah yang perlu dibantu? Bantu bukan hanya makanan, bantu bukan hanya sembako, tidak. Tapi juga bisa nasihat, bisa bantu doa, bisa bantu mendengar, bisa bantu lakukan sesuatu apa yang kita bisa lakukan. Saya berdoa supaya kita menjadi terang. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal lagi yang perlu saya ingatkan untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lupa, ibadah hari ini bisa berjalan karena ada orang yang rela menyiapkannya. Saudara bisa berdoa untuk mereka. Ada tim pujian penyembahan yang mereka rela mengambil waktu hari lain untuk dia menyiapkan ibadah. Dan kalau nanti kita onsite, mereka datang lebih pagi daripada saudara yang beribadah. Mereka pagi-pagi harus datang. Mereka menyiapkan segala sesuatu supaya ibadah ini berjalan dengan baik. Saudara yang datang, saudara diberkati, saudara menyaksikan di rumah, saudara juga diberkati. Walaupun terkadang apa yang sudah dipersiapkan belum juga maksimal, tetapi minimal sudah ada orang yang menyiapkan dengan baik. Jangan lupa berdoa buat tim pujian penyembahan. Jangan lupa berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala dan keluarganya. Jangan lupa kita saling mendoakan, saling memperhatikan satu dengan yang lain.
Dan saya percaya kalau kita praktekkan ini, firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kita akan alami mujizat-mujizat dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya terus berdoa supaya pandemi segera berakhir. Dari pandemi menjadi endemi, saudara ya. Menjadi endemi dan pada akhirnya kita bisa bebas lagi beribadah bersama-sama. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat datang di ibadah raya GPKDI CWC Gajah Mada. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Tulus Sunyoto dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah info sepanjang minggu ini. Gerakan membaca Alkitab dimulai dari hari Senin 30 Agustus, Yehezkiel pasal 41 dan pasal 42, dan diakhiri pada hari Minggu 5 September, Daniel pasal 5 dan pasal 6. Bread Live video kesimpulan sharing FNG tayang setiap Kamis melalui YouTube channel GPKDI CWC. Ibadah Youth masih online setiap Minggu jam 11.15. Blessing Kids Community jam 9. Bangun hubungan dengan Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan akan Dia melalui firman dan doa. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara bergabung dalam Friday Night Gathering setiap Jumat jam 8 malam. Khusus bagi para wanita, saling berbagi dan saling menguatkan iman melalui Blessing Woman setiap Kamis minggu pertama dan ketiga jam 7 malam. Keluarga besar CWC Gajah Mada mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Edi Surya Dharma, Saudara Andreas, dan Saudara Dosua Gerino Siregar. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, konseling, dan info-info seputar kegiatan gereja, dapat menghubungi hotline gereja yang tertera di warta. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 703 0303 002 atas nama Gereja Pantai Costa Karismatika. Terus dukung pelayanan gereja melalui persembahan yang dapat ditransfer ke rekening BCA 093 1388 036 atas nama Rini Cahyadi. Untuk persembahan khusus, diakonia, misi, ucapan syukur, dan persembahan mingguan. Demikian info untuk minggu ini. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami menyadari bahwa kami adalah umat Tuhan, anggota-anggota tubuh Kristus yang Tuhan tempatkan di GPKDI Gajah Mada, Tuhan. Kami membangun keluarga Allah. Kami berbeda tetapi kami bisa bersama. Kami menyadari, kami bersyukur bahwa Allah menciptakan kami berbeda. Allah menciptakan kami unik. Tetapi kami harus belajar untuk menerima, menghargai perbedaan. Dan perbedaan bukan untuk perpecahan. Perbedaan untuk kami bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Untuk kami bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami saling mempraktekkan, maka kami akan menjadi kuat. Kami akan menjadi keluarga yang sehat, rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan, Engkau tempatkan kami ada di sini. Engkau menempatkan kami ada di Charismatic Worship Center. Seperti yang Engkau kehendaki. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kami ada di sini. Mengenal satu dengan yang lain, dengan segala perbedaannya. Terima kasih Tuhan. Bahkan seringkali kami berbeda pendapat. Tetapi Tuhan, sekarang kami menyadari Engkau tempatkan kami. Bukan berarti kami harus menghina yang berbeda dengan kami. Tetapi untuk kami belajar menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. GPKDI CWC Gajah Mada akan terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara kami Bapak Edi Surya Dharma yang berulang tahun di tanggal 30 ini Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati Bapak Edi Surya Dharma.
supaya kasih karunia Tuhan mengalir berlimpah. Kalau masih sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Proses pemulihan, penyembuhan dari terpapar virus corona, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan istrinya Ibu Jani, Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Tuhan, biarlah lewat sakit penyakit yang harus dialami Pak Edi, kami percaya Tuhan ada campur tangan, ada kasih karunia Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan mau limpahkan. Keluarga besarnya Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Edi terus semakin berharap, berserah kepada Tuhan. Memberkati apapun yang menjadi kebutuhan keperluannya, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Andreas Andre pada tanggal 1 September, Tuhan dia berulang tahun. Yang pada saat ini dia masih ada di Amerika. Tuhan tolong, Tuhan memberkati dia. Perlindungan darah anak domba membungkus menyelimuti dia Tuhan. Dan dimanapun dia, pekerjaan apapun yang sedang dilakukan, Tuhan menyertainya. Dan sebagai anak muda Tuhan, supaya dia terus cinta kepada Tuhan. Dia haus dan lapar akan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, dia akan menjadi anak muda yang cinta mengasihi Tuhan, radikal buat Tuhan. Memberkati orang tuanya Pak Hendra bersama dengan Nana Tuhan. Aku berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan memberkati Andre Tuhan. Dan pada akhirnya boleh kembali lagi ke Indonesia dan menjadi berkat di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Doswa Gerino Siregar. Pada tanggal 2 September Tuhan, kami berkati Gary. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati dia dalam pekerjaannya. Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan memberkati Tuhan. Menjadi anak muda yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati pasangan hidup. Kami serahkan Gary ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaanmu Tuhan memberkati Gary. Tuhan tolong kasih setia Tuhan berlimpah buat Gary. Apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Tuhan beri. Matamu tetap ada di bangsa Indonesia. Engkau sangat mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia. Pulihkan Indonesia Tuhan. Di tengah-tengah pandemi Tuhan. Ada begitu banyak hal yang membuat bangsa ini tertatih-tatih Tuhan. Tetapi kami percaya Indonesia akan bangkit Tuhan. Bangkit dalam ekonominya, bangkit dalam pemerintahannya, bangkit dalam segala hal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tak lupa memberkati pemimpin kami di gereja ini Pak Dedi Tuhan. Memberkati Pak Dedi bersama dengan istri dan anak-anak. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Pak Dedi dengan otoritas daripada Tuhan. Wibawa daripada Allah mengalir sebagai pemimpin yang Tuhan taruh tempatkan di GPKD Gajah Mada. Memimpin kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Engkau yang memberkati dia Tuhan. Dalam pekerjaannya terus menjadi berkat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat Tuhan. Yang hari ini beribadah Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, berkati keuangan mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka Tuhan, rumah tangga mereka Engkau berkati Tuhan. Mereka akan naik dan tidak turun Tuhan. Mereka akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi mereka akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Pertolongan demi pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Mereka akan menjadi pribadi yang kuat Tuhan. Sehat rohani dan sehat jasmani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan CWC Gajah Mada akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama. Memperhatikan satu dengan yang lain. Memperhatikan sesamanya. Bahkan yang berbeda Tuhan. Mereka saling memperhatikan. Terima kasih, terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan pulang Tuhan. Kami akan kembali Tuhan dalam aktivitas kegiatan kami Tuhan. Dan kami yang sudah beribadah hari ini Tuhan. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa. Kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan daripada Roh Kudus. Menyertai saudara hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkatilah makanan minumanmu, diberkatilah roti makananmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah segala apa yang kau butuhkan. Biar Tuhan
menjadi Allahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat katakan, amin. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku rasa bahagia